Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia dari kelas Ekonomi Syariah 1B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Nah, materi DT laku perjelas CD pengertian masyarakat madani. Wacana masyarakat madani di Indonesia punai budak kesamaan istilah dan penyebutan. Namun, punai karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya. Merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil di Barat, budak ahli Indonesia pakai istilah yang berbeda untuk maksud serupa. Adapun pengertian masyarakat madani dari beberapa ahli yang pertama menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Yang kedua menurut Dawam Raharjo, mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan yang mengacu kepada nilai-nilai kebijaksanaan bersama. Dan yang ketiga, menurut Asyumardi Asra, masyarakat madani lebih sekedar gerakan pro-demokrasi. Dan keempat, menurut Nurcholis Masjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang menunjuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kelima, menurut Sipnau Rau, dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah. Dan yang terakhir menurut Hang Sungjo, dengan latar belakang kasus Korea Selatan, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak dasar individu. Adapun sejarah pemikiran masyarakat madani terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama fasenya dikemukakan dari Aristoteles, yaitu masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinoi politike, yakni sebuah komunitas politik. Nah, yang kedua itu Marcus Tullius menamakannya dengan Societas Civilis, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain. Yang ketiga, Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, sebagai entitas negara, civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat. Menurut Johann Locke, kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak setiap warga negara. Fase kedua dikemukakan oleh Adam Ferguson. Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun fase ketiga yaitu yang pertama itu Thomas Paine. Menurut Paine, terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat, sehingga negara tidak diperkenalkan wilayah sipil. Adapun fase keempat yaitu GWF Hegel. Struktur sosial terbagi atas 3 entitas, yakni keluarga, masyarakat madani, dan negara. Ketiga Antonio Gramsci. Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Nah, yang terakhir fase kelima dikemukakan oleh Alexis Tocqueville. Masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara dengan kekuatan politik, dan masyarakat madanilah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ridwan dari kelas EKIS 1B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Indete laku jelaskan kisidi apa karakteristik masyarakat madani. Deng 5 karakteristiknya masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang bebas. Yate dimaksud wilayah publik yang bebas atau free public sphere dengan ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi atau mesa entitas yang menjadi penegak wacana dalam masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, toleransi. Toleransi sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme dibela dipahami dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk,
tetapi ia harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan. Pluralis itu sebagai nilai positif, merupakan rahmat dari Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial. Yaitu dimaksud keadilan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Ramadhana dari kelas EKIS 1B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang masyarakat madani di Indonesia, paradigma dan praktik. Terdapat 3 strategis yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia. Pertama, pandangan integrasi internasional dan politik. Pandangan ini mengatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. 2. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi. Pandangan ini menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu tergantung pada pembangunan ekonomi. Berdasarkan 3 paradigma ini, setidaknya 3 paradigma tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara memperluas golongan menengah, mengeformasi sistem politik demokrasi, menyelenggarakan pendidikan politik bagi warga negara secara keseluruhan. Materi selanjutnya tentang organisasi non-pemerintah dalam ranah masyarakat madani. Organisasi non-pemerintah adalah Non-Governmental Organization atau NGO yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional. Istilah ini merujuk pada organisasi non-negara yang mempunyai kaitan dengan organisasi non-pemerintah. Istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komunitas internasional. Dalam arti umum, pengertian organisasi non-pemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, dan memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat. Adanya lembaga-lembaga yang mandiri dan dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Keberadaban masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial dapat dipandangkan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian 3 ranah, yaitu negara atau state, kedua perusahaan atau pasar, dan masyarakat.